biarkan Bibi Juni tinggal di keluarga Wellens. Saat melihat Bibi Juni, Tracy tidak merasa gembira, malah berkata pada Daniel, biarkan dia tinggal untuk menjaga ketiga anak. Apa yang tinggal di keluarga Wellens? Apa maksudnya? Bibi Juni panik. Apa yang terjadi sebenarnya? Dia ikut kamu. Aku baru bisa tenang. Daniel sangat bersikeras. Anak-anak akan sangat aman di keluarga Wellens. Kamu jangan cemas. Tapi kita putuskan begitu saja. Naiklah ke mobil. Daniel membuka pintu. Mobil mendorong Tracy masuk. Tuan, Bibi Juni hendak bertanya. Tiba-tiba Sanjaya menghentikannya. Bibi Juni, ini kopermu. Sanjaya menyerahkan koper pada Bibi Juni sekalian memberikan sebuah kotak perak. Di dalamnya ada obat penawar Nona Tracy. Minum 1 botol setiap hari. Setelah habis, racun dalam tubuh Nona Tracy sudah bersih. Ingat, harus dijaga dengan baik. Tidak boleh berkurang 1 botol pun. Obat penawar? Bibi Juni sangat senang. Benarkah? Setelah diminum, Nona akan sembuh? Iya. Sanjaya mengangguk berpesan sekali lagi. Harus dijaga dengan baik. Obat penawarnya hanya ini. Kalau hilang, maka tidak ada lagi. Baik, aku tahu. Bibi Juni memeluk kotak perak dengan erat. Aku akan melindunginya dengan nyawaku. Ini pemberian Tuan Besar untuk Nona Tracy. Sanjaya memberikan sebuah kartu bank kepada Bibi Juni. Kodenya adalah tanggal ulang tahun Tuan Muda dan Nona Muda. Ini, terimalah. Sanjaya langsung menyodorkan kartu ke tangan Bibi Juni. Jaga diri, sampai jumpa. Selesai bicara, Sanjaya melakukan satu gerakan. Pengawal membuka pintu belakang mobil mempersilahkan Bibi Juni naik. Bibi Juni menyimpan kartu bank naik ke mobil dengan memeluk kotak perak. Pengawal membantunya meletakkan koper di bagasi mobil. Daniel hendak naik ke mobil, Sanjaya malah menghentikannya. Tuan Daniel, Anda dan saya duduk di belakang mobil. Kenapa? Daniel mengerutkan kening. Ini pesan Tuan Besar. Saya hanya melaksanakan tugas, kata Sanjaya dengan hati-hati. Sekarang Nona Tracy salah paham padamu. Kalau duduk di mobil yang sama, itu hanya akan membuatnya bertambah sedih. Untuk apa? Daniel melirik Tracy yang sudah duduk di dalam mobil, lalu naik ke mobil belakang. Demi mendapatkan obat penawar, ia membiarkan orang-orang Tuan Besar mengendalikan kondisi. Kalau sekarang melawan, itu hanya akan membuat masalah. Mobil menyala, melaju perlahan-lahan. Bibi Juni terus memegang dan mengamati Tracy. Nona, baik-baik saja kan? Apa masih sakit? Tracy bersandar di jok dengan tatapan kosong, menggelengkan kepala dengan tak berdaya. Apa yang terjadi? Kita mau kemana? Tanya Bibi Juni dengan cemas. Tadi Sanjaya memberiku kotak ini, bilang bahwa ini obat penawarmu, memintaku untuk menjaganya dengan baik. Nona akan sembuh setelah meminumnya. Obat penawar? Tracy tercengang berkata dengan ragu, mungkinkah dia menyerah demi obat penawar? Menyerah? Apa maksudnya? Bibi Juni kebingungan. Tracy tidak bicara, hanya melihat ke belakang melalui jendela mobil, seolah-olah muncul harapan baru. Di mobil belakang, Daniel sedang menerima telepon. Brian melapor, Devina terus berada di bawah pengendalian Tuan Besar, seharusnya tidak akan melakukan
melakukan apa-apa lagi. Akhirnya Daniel tenang menutup telepon, melihat informasi tiket yang ada di tangan Sanjaya, berkata dengan mengerutkan kening, "Apa sampai harus diantar ke Thailand yang begitu jauh? Demi berjaga-jaga, sebaiknya ke luar negeri." Sanjaya menjelaskan, "Tuan tenang saja. Kami sudah mengatur segalanya untuk Nona Tracy di sana, termasuk pengobatan. Dia akan hidup dengan sangat baik." Daniel tidak bicara lagi. Sekarang diantar kemana tidaklah penting. Yang penting adalah masalah di belakangnya. Dengan sangat cepat mobil tiba di bandara. Tuan besar menyiapkan pesawat khusus untuk Tracy. Juga ada tenaga medis yang mengikuti. Sepertinya semuanya diatur dengan sangat teliti. Kelihatannya tidak seperti mau berpisah, melainkan mengantarnya pergi berlibur. Setelah turun dari mobil, barulah Tracy menyadari langit mendung dan sedikit gerimis, seolah-olah sedang menunjukkan kesedihan perpisahan. Pengawal keluarga Wellens berdiri dalam dua baris dengan rapi dan teratur, sepertinya sedang mengantar kepergian Tracy. Tracy mengangkat gaun pengantin, berjalan ke arah pesawat dengan perlahan. Ada noda darah pada gaun pengantinnya, terlihat seperti bunga kecubung yang mekar di tengah keajaiban hidup. Gerimis membasahi tubuhnya, rambutnya, dan gaunnya. Dia menunduk berjalan ke depan dengan tatapan kosong. Bibi Juni mengikuti di belakangnya, memeluk kotak perak dengan erat. Daniel berdiri di samping mobil melihatnya tanpa bersuara. Dia sangat ingin menghampiri dan memeluknya, tapi dia tidak melakukannya. Dia takut tidak bisa melepaskannya kalau memeluknya. Dia melihat punggungnya yang indah, berkata dalam hati, "Perpisahan singkat adalah untuk bersama selamanya. Tunggu aku akan pasti menjemputmu." "Tuan, naiklah ke mobil." Sanjaya membujuk dengan pelan. "Aku mengutus orang untuk mengantarnya. Semua awak kabin di atas pesawat adalah orang-orang kita. Tidak akan ada masalah." Daniel tidak bicara, pandangannya tetap mengikuti Tracy sampai saat naik eskalator dan masuk ke dalam pesawat. Selangkah demi selangkah, barulah Tracy menoleh dan melihatnya. Daniel membuka mulut, sangat ingin memberitahunya dia pasti akan menjemputnya, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa, hanya memberitahunya dengan menggunakan sorot mata, "Percayalah padaku." Tracy menatap Daniel, air matanya berlinang lagi. Dia sangat ingin mendengar mengatakan sesuatu, meskipun hanya sepatah kata, tapi Daniel malah memilih untuk diam. Tracy terus menatapnya. Setelah berlalu cukup lama, Daniel tetap tidak membuka mulutnya. Tracy berbalik dan masuk ke pesawat dengan kecewa. "Tracy!" Saat melihat berbalik, akhirnya Daniel tidak bisa menahan diri. Dia berteriak, tapi Tracy malah tidak mendengarnya. Bibi Juni berjalan masuk sambil memeluk kotak perak. Pengawal mengikuti di belakang sambil mengangkat kopernya. Kabin ditutup. Kru pesawat melambaikan tangan mengisyaratkan orang-orang di lapangan untuk pergi. Sanjaya menarik Daniel masuk ke mobil. Daniel melihat pesawat yang lepas landas dengan perlahan. Hatinya penuh dengan penyesalan, tapi dia dipenuhi harapan. Dia yakin tak lama lagi dia akan pergi menjemputnya kembali. Tracy bersandar di kursi melalui jendela kabin dengan putus asa. Dia melihat iring-iringan mobil keluarga Wellens pergi. Dia sangat tidak paham, tidak mengerti kenapa harus berbuat seperti ini. Jelas-jelas Tuan Besar sudah setuju, pernikahan sudah dilaksanakan. Kenapa pada akhirnya tiba-tiba bersikeras mengirimnya pergi? Sebenarnya apa yang dikatakan wanita itu pada Tuan Besar? Masalah fatal apa yang dia miliki yang membuat mereka tidak bisa menerimanya? Atau kalau dia dan Daniel menikah bisa mendatangkan masalah atau kerugian bagi keluarga mereka? Dia benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Bibi Juni bertanya pada
pengawal keluarga Welens dengan panik, "Kita mau kemana?" Pengawal tidak bicara, hanya berdiri di sana seperti patung. "Kalian bicaralah." Bibi Juni panik mendorong dua pengawal dengan tangannya. Upacara pernikahan belum selesai. Para tamu masih berada di gereja. Selain itu, ketiga anak-anak menghilang. Kami akan cemas. Pengawal tetap tidak bicara. "Astaga, apa kalian bisu?" Bibi Juni sangat cemas seperti semut yang berada dalam wajan panas. Tapi tidak peduli bagaimanapun dia bertanya dan ribut, para pengawal tetap tidak bicara. Bibi Juni bertanya pada awak kabin. Awak kabin hanya bilang mereka hanya bertanggung jawab mengantar Tracy ke Chiang Mai, tidak tahu hal lainnya. Bibi Juni sangat gelisah kembali ke tempat duduk dan bertanya pada Tracy, "Nona, apa yang terjadi sebenarnya?" "Apa Bibi masih tidak bisa melihatnya?" Akhirnya Tracy bersuara berkata dengan serak, "Keluarga Welens ingin aku pergi, tapi anak-anak tetap tinggal." Apa?" Bibi Juni tercengang, bereaksi kembali setelah beberapa saat. "Tidak mungkin, Nona dan Tuan Daniel sudah menikah." "Meski sudah menikah, masih bisa bercerai. Apalagi kami belum melakukan pendaftaran pernikahan." Tracy tersenyum pahit. "Mereka hanya menginginkan anak-anak, tidak menginginkanku." "Kenapa bisa seperti ini?" Bibi Juni tercengang heran. "Bukankah Tuan Besar sudah menerimamu? Kalian sudah menikah. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran?" "Aku juga tidak tahu." Tracy hanya bisa melihat keluar dengan putus asa. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba harus mengirimku pergi secepat ini? Mendengar perkataan ini, Bibi Juni semakin gelisah. Dia melihat orang-orang di sekitarnya dan merasa bahwa mereka semua memiliki niat buruk. Dia memeluk kotak perak kecil itu dengan erat karena dia takut mereka akan merebutnya. Tracy nampak kelelahan dan perlahan-lahan pingsan. Tidak lama kemudian pesawat tiba di bandara Chiang Mai. Setelah pengawal keluarga Welens menyelesaikan semua prosedur, kemudian mereka membawa Tracy dan Bibi Juni ke sebuah villa kecil di pinggiran kota. Villa itu terlihat masih baru dan elegan, juga dilengkapi dengan semua perabotan dan peralatan rumah tangga. Setelah meletakkan semua barang, kedua pengawal itu membungkuk memberi hormat kepada Tracy, kemudian bersiap untuk pergi. "Tunggu dulu." Bibi Juni melangkah maju dan menarik kedua pengawal itu. "Kenapa kalian pergi? Apa arti semuanya ini?" "Tuan Besar berharap kalian dapat hidup dengan baik di sini. Jangan pernah kembali." Pengawal itu akhirnya berkata, "Kalian bisa tinggal di rumah ini selamanya. Di halaman belakang ada sebuah mobil dan dokumen kalian selama di Thailand. Semuanya ada di atas meja. Satu lagi, ada satu kotak berisi uang. Seharusnya itu sudah lebih dari cukup." "Apa?" "Jaga diri kalian." Pengawal itu memberi hormat lagi, kemudian pergi. Bibi Juni masih ingin menghentikan mereka, tetapi Tracy berkata dengan lelah tak bertenaga, "Bibi Juni, tidak usah berteriak lagi. Berteriak juga tidak ada gunanya." "Nona." Bibi Juni menariknya dan bertanya dengan cemas, "Apa yang ingin keluarga Welens lakukan? Mereka bilang kita tidak boleh kembali lagi. Apa artinya ini? Apa kita akan tinggal di sini selama sisa hidup kita?" "Mungkin." Tracy bersandar di sofa sambil memegangi kepalanya yang sakit. "Nona, kenapa?" Bibi Juni segera membantunya untuk berbaring. "Aku akan menuangkan segelas air untukmu." Bibi Juni meletakkan kotak perak kecil di sebelah Tracy, menyuruhnya untuk menjaganya, dan kemudian pergi menuangkan air untuknya.
Pada saat ini Bibi Juni menemukan bahwa kedua pengawal itu belum pergi, tetapi mereka masih di luar halaman memberikan perintah kepada penduduk setempat dan memberi sejumlah uang sebelum mereka pergi. Hati Bibi Juni menjadi tidak tenang dan berlari keluar untuk memeriksa, tetapi pengawal itu sudah masuk ke dalam mobil dan pergi. Ketika penduduk setempat melihatnya, mereka melipat tangan dan memberi hormat dengan sikap yang sangat hormat. Salah satu pemuda berkata, "Aku Hengki, aku tinggal di sebelah kalian. Jika memerlukan bantuan, kalian dapat mencariku kapan saja." Bibi Juni berkata, "Terima kasih." Lalu dengan cepat masuk ke rumah dan berbisik, "Aku lihat orang-orang dari keluarga Wellens memberikan sejumlah uang pada para tetangga, mungkin menyuruh mereka untuk menjaga kita. Jadi, mari kita tinggal di sini untuk sementara." Aku rasa Tuan Daniel seharusnya tidak mungkin begitu kejam. Mungkin saja ini cara dia melawan Tuan Besar untuk sementara waktu. Dalam beberapa hari, dia akan menemukan cara untuk menjemput kita. Aku rasa dia memang sangat kejam. Tracy sangat frustasi. Sebelumnya, dia sudah berjanji bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan melepaskan tanganku. Tapi dalam sekejap mata, dia melihat cincin pernikahan di tangannya, memikirkan bahwa beberapa jam yang lalu dia masih di sebuah gereja menikah dengan bahagia, tetapi sekarang dia malah dikirim ke negara asing. Mungkin dia juga terpaksa. Bibi Juni menghibur Tracy. Bahkan jika Tuan Daniel tergoyahkan, kita masih memiliki Carlos dan Carla. Ketika mereka tidak melihatmu, mereka pasti akan merindukanmu, dan pada saat itu mereka pasti akan menangis di rumah. Kemudian Tuan Besar itu pasti akan panik. Mendengar perkataan ini, muncul sebuah harapan di hati Tracy. Dengan dia berkata, "Jika keluarga Wellens tidak bisa menerimaku, maka aku akan pergi. Kita akan membawa anak-anak kembali ke kampung halaman dan menjalani kehidupan yang damai di sana. Kita sekeluarga kumpul bersama, pasti akan sangat bahagia dan senang. Dan aku tidak harus menikah dengan keluarga Wellens." Iya, mata Bibi Juni memerah. Aku hanya tidak habis berpikir, kenapa mereka mengirim kita sejauh ini sampai ke Thailand? Apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan? Mungkin mereka takut aku akan membawa anak-anak pergi. Tracy berspekulasi, keluarga Wellens menginginkan anak-anak, jadi mereka mengirimku pergi sejauh ini. Bahkan jika mereka ingin melakukan ini, anak-anak pasti tidak akan setuju. Bibi Juni tidak dapat memahaminya. Anak-anak pasti akan merindukanmu. Tuan Besar memberitahu Carlos bahwa mereka mengirimku untuk berobat, dan suatu hari nanti dia bisa memberitahuku, anak-anak, bahwa aku mati karena tidak bisa diobati. Tracy tiba-tiba memikirkan hal ini, dan ketika menjadi panik, iya, mungkin mereka akan benar-benar melakukan hal ini. Tidak mungkin, aku akan menelpon Carlos. Bibi Juni segera menelpon jam tangan pintar Carlos, dan benar saja tidak dapat melakukan panggilan. Dia mencoba lagi menelpon Carlos dan Carla, dan tetap tidak bisa terhubung. Dia mencoba lagi untuk menelpon Bindi dan Amanda, dan masih tetap sama, tidak bisa terhubung. Seketika dia menjadi panik dan bertanya dengan cemas, "Ponsel ini mungkin sudah rusak ya?" Telepon ke nomor itu. Tracy melihat ada sebotol air mineral di atas meja,
dan ada nomor telepon di atas botol itu. Bibi Juni mencoba menelpon nomor itu dan ternyata bisa terhubung. Dia buru-buru menutup telepon dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Mungkinkah karena belum memasang panggilan internasional?" "Ponsel Bibi Juni di mana?" tanya Tracy. "Sejak awal sudah diambil oleh Sanjaya." Semakin berpikir, Bibi Juni semakin marah. Saat itu, dia bilang ingin membantuku memegangnya. Aku mengira dia benar-benar hanya ingin membantuku. Tapi ternyata dia membohongiku dan mengambil ponselku. "Nona, ponselmu mana?" "Saat di pernikahan, aku diberikan pada Windy." Tracy mengerutkan kening. "Besok kita beli ponsel dan beli nomor lokal. Lalu kita coba buka panggilan internasional ya." Bibi Juni mengangguk tanpa henti. "Jangan takut, aku di sini. Aku tidak akan meninggalkan Nona. Semuanya akan baik-baik saja." Air mata Tracy jatuh. Dia memeluk Bibi Juni dengan erat, menatap langit gelap di luar. Hatinya penuh dengan kepanikan dan ketidakpastian tentang masa depan. Pada saat yang sama di kota Bunaken, setelah Tracy pergi, pesta pernikahan masih diadakan sesuai rencana. Para tamu sedang menikmati hidangan makan sesuai dengan jadwal rencana yang sudah ditetapkan dan mengirimkan restu untuk mereka. Hanya saja mereka tidak melihat sepasang pengantin baru itu. Semua orang menghadiri pernikahan dengan perasaan penuh keraguan dan mereka akhirnya pulang satu persatu. Tidak ada yang berani bertanya lebih banyak. Hanya Paman Paul dan tamu dari pihak wanita yang dengan hati-hati bertanya tentang situasi Tracy. Mereka mengatakan bahwa mereka membawa hadiah dan ingin mengirim ucapan selamat pada Tracy dan Daniel secara langsung. Sanjaya secara pribadi maju untuk menghadapinya, mengatakan bahwa Tracy sakit dan Daniel membawanya pergi ke rumah sakit. Paman Paul sangat panik dan segera bertanya mengenai sakitnya. Sanjaya mengatakan hal ini tidak boleh dibocorkan oleh orang lain dan Paman Paul pun tidak banyak bertanya lagi, lalu ia beranjak pergi. Di malam hari ketiga anak itu kembali ke rumah berteriak-teriak ingin pergi ke rumah sakit untuk melihat mami mereka. Tuan besar menjelaskan bahwa kondisi penyakit mami mereka sangat serius dan perlu dirawat dengan tenang. Dia juga mengatakan bahwa papinya di rumah sakit menemani mami, jadi mereka akan sangat sibuk dalam beberapa waktu ini dan menyuruh mereka tinggal di rumah tuan besar untuk sementara waktu, lalu kembali saat kondisi mami sudah lebih baik. Ketiga anak itu teringat bahwa maminya memang sedang menjalankan pengobatan. Saat maminya kembali, kondisinya juga masih tidak terlalu baik. Jadi saat ini mereka harus patuh dan membiarkan mami berobat dengan tenang. Kemudian mereka mengikuti tuan besar pergi. Tiba-tiba di rumah menjadi sunyi. Setelah Daniel kembali, dia duduk sendirian di ruang tamu, memandangi rumah yang kosong. Tidak ada omelan dari Bibi Juni, tidak ada senyum lembut Tracy, dan tidak ada suara anak-anak. Rumah ini seketika berubah menjadi seperti bukan rumah. Suasana hatinya sangat buruk, kemudian dia mengangkat tangannya untuk menutupi dahinya. Pikirannya dipenuhi dengan Tracy. Tracy pasti putus asa dan hancur sekarang. Dia pasti penuh keraguan dan benci padanya. "Tuan Daniel," Thomas memanggilnya dengan pelan. "Aku mengirim orang untuk mengawasi Presiden Devina, tapi tidak ada pergerakan darinya. Setelah memberikan obat penawar dan mengambil saham tuan besar, dia langsung pergi. Barusan dia kembali ke negeri elang." Daniel mengangguk pelan dan memberikan perintah. "Terus awasi dia. Jangan biarkan dia menyentuh Tracy." "Baik," Thomas mengangguk.
Semua sudah diatur.